Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang tanggung jawab. Mengapa di dalam firman Tuhan ada seperti pedang dan mengalami satu seperti petir? Itu menandakan tentang bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga pedang itu menandakan tentang peperangan. Ya. Kita akan masuk di dalam dunia roh, saudara, di mana pribadi kita sebagai orang-orang pilihannya akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita akan masuk dalam satu firman Tuhan lebih dulu. Kita akan baca di dalam Matius pasal 25 ayat 23 bagian A lebih dulu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan dan kita baca di dalam Matius 25 ini, menandakan tentang, mengisahkan tentang perumpamaan tentang talenta. Kalau kita perhatikan, kita akan baca awal lebih dulu, saudara. Yang seorang diberikan 5 talenta, ya, ada hamba-hamba yang dipercaya hartanya, ya, kepada kita atau kepada manusia. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi ini mengenai tentang bagaimana Tuhan ini akan pergi, saudara. Dia memberikan kepercayaan hartanya kepada hamba-hambanya. 1 talentanya itu ada yang 5, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tapi kalau kita membaca lebih dalam lagi dalam Matius pasal 25 ini, ternyata hamba yang menerima 5 talenta itu dia melakukan, ya, menjalankan uang itu, dia memperoleh laba 5 talenta. Demikian juga yang 2 talenta, dia juga melakukannya perbuatan itu, dia memiliki laba 2 talenta. Tetapi, saudara, seorang lagi yang memiliki 1 talenta ini, saudara, dia selalu mengadakan sesuatu hatinya tidak puas, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba ini menerima 5 talenta yang dikatakan hamba tuannya itu datang, ya saudara. Dia melihat 5 talenta itu sudah laba 5 talenta, 2 talenta sudah laba 2 talenta, tapi yang 1 ini tidak mendapatkan laba apapun, sehingga dia bertanya kepada orang ini, mengapa kamu kok seperti itu? Karena dengan perbuatan ini kamu tidak ada tanggung jawabnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat pasal Matius pasal 25 ini menandakan bahwa hidup manusia itu sebetulnya, kalau kita masuk dalam dunia roh, saudara, hidup manusia itu sebetulnya adalah kita itu memiliki tanggung jawab masing-masing, ya. Di mana dalam proses hidup kita ini mengalami berbagai-bagai rintangan, di mana rintangan demi rintangan itu kadang-kala kita merasa tidak puas dengan kejadian yang kita alami. Nah, itulah yang membuat kita ini merasa bahwa hidup kita ini tidak menyenangkan. Kenapa? Karena orang bilang, oh ya, karena hari ini aku apes, ya. Karena hari ini aku mengalami satu kerugian yang besar. Ada juga orang juga bisa berkata begini, wah kamu itu loh untungmu berapa? Ini loh pasti untung banyak. Dia bilang apa? Aku loh, dia berkata-kata sumpah serapah. Aku loh ndak untung sama sekali. Nah itu saudara, hidup kita ini kadang-kala untuk memperlakukan hidup kita itu penuh dengan tanggung jawab itu kadang-kala kita ini kebawa oleh suasana sehingga kita tidak memiliki arah tujuan kita itu yang menuju ke tanggung jawab, tetapi malah kita menuju dalam penyimpangan dalam hidup kita, merasa kita itu tidak baiklah,
itulah, begitulah. Jadi kita itu seperti menggerutu. Kita ingat bangsa Israel, saudara. Orang yang menjadi milik Tuhan itu harus siap untuk menerima tanggung jawab kita. Mungkin kita memiliki tanggung jawab yang tidak sebagus atau sebaik orang si A atau si B, tetapi dengan tanggung jawab yang kita punya itu, milik pribadi kita yang kita punya itu, marilah kita pelihara supaya kita memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Contohnya seperti apa? Kita masuk dalam dunia roh, ya saudara. Suatu ketika saya itu lagi berjalan pulang dari gereja. Kita sukacita, ya saya sukacita. Kita menggaju sepeda saya melewati pemakaman, ya, kuburan, ya, pemakaman. Pada waktu itu saya melewati itu malam, saudara, pukul tujuan. Tapi saya kan juga merasa ada was-was dan takut. Waduh, ini kok melewati pemakaman kayak gini, apakah saya ini nanti tidak ada apa-apa? Itu logika saya. Tapi karena saya harus melewati tempat itu, kenapa? Karena saya melihat jamnya, sudah tidak nututin, saya harus bertanggung jawab. Saya tidak boleh datang ke rumah itu dalam posisi malam. Kalau saya berputar sana, tempat itu lagi diperbaiki, jadi jualannya bisa lama sekali. Wah, ini nanti malah tidak pas, karena saya rindu untuk menepati waktu saya itu belajar saya, ya saudara. Akhirnya saya melewati itu, saya mengambil jalan pintas di situ. Itu malam pukul 7. Saya lewatin dan saya berdoa, saya berserah pada Tuhan, saya pasrah aja. Kalau Tuhan kehendaki saya lewat, ya saya lewat. Lampu dalam perjalanan di pemakaman itu baik, nyala semua, baik. Akhirnya saya betul-betul sudah sampai dari ujung ke ujung, selesai sudah. Terus saya tinggal lurus saja, sudah. Kita sudah sampai di rumah, tidak ada apa-apa. Itu pemikiran saya sudah tidak ada apa-apa, kan sudah lega, saya sudah tidak ada apa-apa. Paginya saya harus datang ke gereja karena saya ada sesuatu yang lupa. Saya harus mencuci baju atau saya harus menanak nasi. Saya selesaikan dulu tugas rumah, baru saya ada di tempat bait suci, pergi. Hari itu hari Minggu, itu pagi, saudara, ya sekitar 6:30 lah. Saya perjalanan, saya pikir kan juga tidak ada apa-apa, tidak ada pemikiran apa-apa juga. Beda dengan pada waktu saya malam pukul 7 tadi, 7 malam, ini kan pagi, Mas, ya. Pasti banyak orang juga. Akhirnya saya lewati, kok tidak ada orang, sepi dan berkabut. Ya sudah, kabut pagi. Kan biasa kalau ada pagi kan kabut, saya lewati. Tak ada seorang pun yang lewat di situ. Saya pikir kan ramai, sudah lewati aja, saya merasa tidak ada apa-apa kok. Telinga saya itu mendengar ada orang teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Saya mau berhenti, tapi karena saya dari awal berdoa berserah pada Tuhan, Roh Tuhan berkata, no subhanamahata, jalan terus. Loh, tapi saya logika, ini ada orang minta tolong, no bedasaka, jalan terus. Saya pikir kenapa ya saya kok disuruh jalan terus ya? Apa yang saya dengar itu apa saya hanya mimpi itu? Ini saya lewat. Sudah, karena Tuhan suruh saya jalan, saya jalan. Ya saya biasa, saya enggak emosi, enggak cepet-cepet, biasa aja menggayuh. Ya, sampai di tempat jalan keramaian, saya melihat ada tabrakan di depan. Itu mati orangnya. Persis di depan saya. Duh. Kalau orang berhamit-hamit saya tidak mau dengar, tidak mau lihat gitu ya, bukan tidak mau dengar. Akhirnya saya juga seperti itu, tidak mau saya mau lihat. Saya teruskan jalan saya menuju ke gereja. Dalam perjalanan saya naruh sepeda saya masuk. Seperti ada orang yang mengikuti saya, sudah. Saya tengok tidak ada. Saya ke kamar mandi, saya ibadat, tetap aja saya merasa ada orang yang mengikuti saya, yang mengawasi saya terus. Akhirnya saya berdoa, selesai saya pulang, saya juga tidak damai sejahtera lagi. Kenapa? Karena saya merasa ada yang mengikuti saya. Tapi saya harus bertanggung jawab, saya juga harus melewati tempat itu lagi. Kenapa? Karena ini sudah siang, saya harus masak. Aduh, apa karena teriakan itu ya, jadi ada sesuatu. Terus tidak tahulah. Akhirnya saya waktu mau keluar dari gereja, saya berhentikan sepeda saya.
Dan saya berdoa sejenak, saya pinggir, saya berdoa, Tuhan, dalam namamu, saya serahkan Tuhan tanggung jawab saya. Karena saya harus masak, kalau toh ada kuasa-kuasa yang tidak benar, saya merasa ada yang mengikuti Tuhan. Tuhan kuat dan Tuhan buka. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan punya kuasa atas hidup saya. Amin. Ya kan? Tidak ada apa-apa, sudah. Ya, saya masak sampai di rumah kan, saya masak, siapin semua, sudah selesai, semua nganggur sudah. Kasarannya sudah saatnya istirahat. Saya duduk. Saat saya duduk, saya melamun, saudara. Ya, tadi itu apa ya gitu. Nah, saat itulah saya lihat seret, gitu. Jalan gitu seret. Saya ucek-ucek lagi. Apa saya itu mimpi gitu? Ini apa ya Tuhan? Tetap tidak ada suara, tidak ada sesuatu. Ya saya baca firman. Tetap aja seret. Jadi saya perlu ketahui. Kalau kita sudah di gereja, belum berarti jangan menganggap bahwa berarti setan tidak mencobai kita. Bisa mencobai kita. Apakah kamu bertanggung jawab? Enggak, aku tak gini. Lah, aku tuh setan tuh ganggu kamu tuh. Aku ganggu kamu tuh, kamu tanggung jawab enggak sih? Contoh aja kalau di gereja, jadi saya potong dulu ya. Waktu kita itu enak-enak diem, kita seger, terus dandan, cantik lah kita. Terus tampan lah. Duduk, begitu kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa apa? Ya kan? Nah, apakah kita bertanggung jawab? Iblis itu mengintai kita. Dia pengen tahu kamu tuh tanggung jawab tidak sama Tuhan dalam posisi itu. Itu salah satu contoh di gereja. Nah, itu saya di rumah waktu itu. Saya sudah ngerjakan semuanya. Saya itu sudah tidak ada kerjaan. Hanya saya baca firman. Dan akhirnya Tuhan gerakkan saya, wis kamu berdoa. Nanti tak buka. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau punya kuasa. Saya percaya Tuhan, Engkau punya kuasa. Tidak ada apa-apa. Akhirnya jam 3, jam 3:30 saya mandi. Saya mandi, saya sudah pakai baju, sudah lengkap. Ya, karena tidak ada kegiatan, ya saya cuma di rumah aja. Saya tuh buka pintunya baju tuh. Pada saya tuh yang jatuh pok gitu. Tapi saya lihat tidak ada yang jatuh gitu. Maksudnya dengar ada sesuatu yang jatuh, tapi saya tidak lihat apa yang jatuh. Akhirnya saya bilang, Tuhan, wes tidak tahu, saya capek. Saya bilang gitu, saya capek, saya sudah berserah aja sama Tuhan, saya tidak tahu. Nah itu sudah. Jadi kalau selama dalam perjalanan saya itu selalu mikir itu terus, sudah iblis transfer. Ingat tuh. Kalau kita tuh merasa ragu-ragu, khawatir, itu transfer. Karena saya, walaupun saya anak Tuhan, saya baca firman, saya berdoa, saya mikir, kenapa apa itu. Nah itu transfer setannya. Hingga akhirnya, pada waktu adik saya tidur, semua tidur, saya sendiri itu tiba-tiba bangun sendiri. Dan saya lakukan apa ya? Nah, ketika kita bangun, saudara, harusnya kita apa? Kita itu harusnya berdoa. Tapi kadang-kadang ketika kita bangun, kita mikir, bukan mikirin doa, tetapi kita makan, minum, terus mikirin hutang kita. Betul enggak? Pada waktu kita bangun, entah fajar, entah apa, tiba-tiba saja kita bangun. Ya. Padahal tujuan Tuhan itu hanya kita itu harus datang pada Tuhan dan bertanggung jawab atas hidup kita. Oh Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah melindungi aku. Saya tak serana semua tubuh jiwaku, semua keluarga. Harusnya kan begitu. Tapi kita tidak, saudara. Kita itu mengambil satu kegiatan lain, yaitu tadi, aduh utangku sekian ditotalis, waduh rasanya tidak cukup, nyesal 1 bulannya saya apa. Nah itu saudara. Iblis melihat kita tidak tanggung jawab. Ketika iblis melihat kita tidak tanggung jawab, maka talenta yang diberikan pada kita, talenta itu adalah apa ya? Sesuatu yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita. Salah satunya adalah kalau kita bisa menyembah, hadirat Tuhan turun, orang di sekitar kita merasakan itu talenta penyembahan. Kalau saya memiliki talenta, itu adalah talenta penglihatan, di mana masuk dalam dunia roh. Nah, kalau kita tidak menjaga baik-baik dan tidak tanggung jawab, maka talenta yang saya punya itu adalah kegelapan, setan, tapi tidak tahu jeluntrungan, tidak ada jawaban, tidak ada solusinya. Nah, itulah yang dinamakan kita tidak tanggung jawab. Tapi kalau kita bertanggung jawab atas hidup kita, maka Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi, mari kita perhatikan. Apapun yang ada di sekitar kita, jangan kita lengah. Saya lengah waktu itu. Saya mulai berpikir, akhirnya
pintu itu tiba-tiba nutup sendiri. Pintu itu nutup tidak bisa dibuka. Itu pertama. Kemudian saya masuk di kamar mandi, pintu nutup tidak bisa buka. Begitu saya bilang dalam nama Tuhan baru terbuka. No, itu saja. Jadi iblis itu bisa mencobai kita dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah apakah kamu tanggung jawab enggak? Kalau kita enggak tanggung jawab, iblis ngerjai kita sudah. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena iblis tahu kelemahan kita. Iblis tahu di mana kita itu posisi kita itu menjadi stres itu iblis tahu. Dan iblis tahu kesenangan kita. Nah, itu bahaya sekali. Jadi, mari kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan sudah memberikan kita di dalam Matius 25 ayat yang ke-23 itu menandakan bahwa kita ini memiliki kesetiaan yang harus betul-betul belajar dalam perkara yang terkecil, ya. Perkara terkecil yaitu tadi. Contohnya kita berjalan, kita hidup sehari-hari itu perkara kecil, Saudara. Nah, sekarang kita perhatikan di dalam Matius 23 pasal 25 ayat 23 bagian B, Saudara. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Jadi ini hasil dari peperanganmu, hasil dari pergumulanmu, hasil dari suatu tanggung jawabmu itu ada opahnya, ada sesuatu jawaban yang membuat kamu puas, membuat kamu itu bukan puas ya, membuat kita ini merasa lebih bukan berharga, lebih memiliki satu power ya, sesuatu kekuatan yang datang dari Tuhan sehingga kita itu berjalan itu lebih tenang hidup kita. Enggak serampangan lagi, tetapi kita lebih waspada dan iblis tidak bisa masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita belajar bertanggung jawab. Jadi Matius 25 ayat 23b ini menerangkan tentang kalau kamu bertanggung jawab, maka perkara yang besar ini aku akan berikan kepadamu. Maka itu masuklah dan turutlah akan kebahagiaan bersama aku. Ini kalau kita masuk dunia roh, ini mengenai tentang bagaimana dalam pola hidup kita. Yang tadi kita itu memiliki hidup yang lingkupnya tidak ada teman, mungkin kita sendiri, kita anak pertama, anak kedua, anak ketiga, akhirnya kita memiliki pasangan hidup, kemudian kita memiliki anak. Ketika anak kita tidur semua, apa yang kita lihat, Saudara? Ada sesuatu yang bahagia. Nah, kita bahagia. Kamu dulu sakit-sakitan, sekarang kamu sudah jadi besar kayak Joko ya. Saya melihat Andreas ya dulu kecil ya, sekarang sudah menjadi besar. Itu suatu anugerah yang besar. Itu tandanya bahwa dari perkara kecil aku berikan kamu, sekarang perkara besar juga. Ketika kamu tetap setia, maka aku akan menambah kebahagiaanmu lebih lagi. Jadi ketika saya melihat semuanya itu adalah satu jawaban buat kita, bahwa sesungguhnya hidup kita ini haruslah bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing. Marilah kita belajar untuk memahami hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita ini banyak masalah yang terjadi. Tapi satu hal yang kita harus ingat, ya, gambar selanjutnya, kuasa Tuhan itu akan menjamah atau akan memeluk hidup manusia di seluruh muka bumi. Tetapi kita harus sabar. Kita harus memiliki kesabaran. Kenapa? Karena sabar itu berarti menunggu dalam iman dan berserah kepadanya. Jadi kalau kita betul-betul memiliki kesabaran, menunggu saatnya tiba, ya, kita ini seperti orang antri ya. Entah kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi yang jelas hidup kita, iman kita harus bertambah, meningkat ya. Keakuan kita ini harus dipatahkan. Ada satu nyanyian, biar Tuhan yang di depan, tapi keakuan kita itu ada di belakang. Tuhan ingin hidup kita ini seperti itu, sehingga dalam perjalanan ini kita betul-betul di dalam naungan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab atas hidup kita, karena Dia ingin kita akan menjadi miliknya. Itulah firman Tuhan. Tuhan selalu menyertai perjalanan kita selama kita memiliki tanggung jawab yang besar.